Lek sampai kesebar payu Pak. Sampai tuh. Iya. Gak situ. Dijambak Anda gak situ. Orang sudah terlanjur apa? Penasaran. Nah, maka lebih bagus tidak dengar apapun. Apa tipsnya biar seperti itu? Jangan banyak kumpul. Apa tipsnya? Jangan banyak interaksi. Karena istananya perempuan itu ya rumahnya sudah. Anda kalau tidak banyak kumpul sama orang, insya Allah lebih terjaga. Betul apa Anda? Iya. Ya sekarang ya gitu. Iya betul ya. Sekarang kumpul enggak, tapi langsung bikin grup khusus kejadian tanggal berapa sekarang? Grup khusus kejadian tanggal 4 Desember malam. Kok dibahas. Kalau perlu kuota tidak cukup 2 giga itu. Langsung tuku sing 1 second giga. Kuatir enak-enaknya gosip, ternyata kuotanya habis. Na'udzubillah. Jadi lebih bagus tidak usah dengar rahasia. Itu lebih aman. Ia merasa membawa sesuatu yang berat di dalam dadanya sehingga ia harus menceritakannya untuk merasa rileks. Karena rahasia itu, Bu, itu beban. Kalau tidak diceritakan itu rasanya ada yang mengganjal. Maka Anda kepingin plong, bagaimana caranya bisa plong? Anda kepingin cerita kepada orang lain. Apalagi perempuan. Perempuan itu kan butuh teman apa? Yang mau mendengar. Nah, maka perempuan harus lebih terjaga. Itulah, Bu, Islam itu pas betul. Ketika perempuan itu susah jaga lisan, maka oleh Allah perempuan itu ditempatkan di rumahnya. Waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian tinggal di rumah. Karena apa? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih bagus dibanding mengobati. Kalau dalam istilah fikih, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Apa darul mafasid itu? Menghindari pintu terbukanya keburukan itu lebih diutamakan dibanding narik kebaikan. Jadi kalau Anda keluar rumah, Anda dapat ilmu. Tapi ketika keluar rumah yang dimana pada tempat itu Anda bakal dapat ilmu, juga ada kemaksiatan yang Anda akan dapatkan. Maka karuan Anda hindari. Karena apa? Menghindari kemungkinan terjadinya masalah, terjadinya dosa, itu lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat ilmu. Itu contohnya saja ilmu ya. Tapi secara umum kaidahnya menghindari keburukan lebih diutamakan dibanding narik maslahat. Contoh, ada orang mau tenggelam. Ada orang mau tenggelam. Ada apa enggak? Ya enggak ada yang mau ya. Siapa yang mau tenggelam? Mau di sini artinya apa? Hampir tenggelam. Anda punya pilihan. Ini saya selamatkan dia, tapi ada kemungkinan saya bakal ikut tenggelam karena arusnya sedang besar, deras. Maka saat itu, Bu, kalau orang ngerti ilmu, lebih bagus Anda selamatkan diri Anda dulu. Jadi menghindari munculnya keburukan itu diutamakan dibandingkan mengambil suatu kemaslahatan. Faham ya? Jadi Islam itu, Bu, bukan cuma mengambil maslahat, tapi Islam itu ngajari kita untuk menghindari mafsadat. Dari sini maka menjaga rahasia adalah sesuatu amanat yang sangat berat. Apalagi babnya sekarang menjaga rahasia siapa? Suami. Dan repotnya menjaga rahasia suami ini akan semakin berat ketika Anda sedang ada masalah dengan suami. Apalagi sampai pada tahapan proses perceraian. Biasanya wes cerainya belum jadi, beritanya sudah seantero negeri. Lah suami saya. Itu kalau nanti qadarullah ternyata cerainya batal, itu malu sendiri nanti. Maka karuan apa, Bu? Dijaga. Tidak usah kebanyakan cerita. Ibu-ibu yang Anda ajak cerita, yang Anda curhati sesuatu, yang kesannya di depan panjenengan itu empati. Ya Allah, Mbak, miris loh, Mbak. Ya Allah, Mbak, aku yakin Anda kuat kok, Mbak. Itu kalau kata Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu di depan. Di belakang Anda dibilang apa? Kapokmu. Coba.
Wes salah, ini muka depan tok ini, belakangnya Anda tidak tahu seperti apa. Ya, tapi lebih aman tidak usah cerita. Kenapa? Kita punya tempat untuk cerita yang paling aman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dibongkar. Allah beri jalan keluar, Allah kirimkan rahmat dan keberkahan, dan curhat kepada Allah adalah bentuk ibadah. Yang kedua, curhat yang aman kepada suami gak mungkin dicerita nih, aman. Karena ketika Anda curhat, suami tidak dengerin. Dia mau cerita apa? Lawang Anda curhat dia pengen itu kok. Bayu, mosok. Itu besok Anda tanya, isu-isu, Mas aku mau begini cerita apa? Ya lah yo ikut deh. Tidak tahu apa-apa. Maka paling aman tentu yang paling utama kepada siapa? Allah. Di sepertiga malam yang terakhir. Ngeselin emang banget. Sahabat, ceritanya Pak Ustadznya, awas Anda ya. Nah, sudah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa idza haddatsa ar-rajulu bil hadits thumma iltafata fahiya amanatun. Apabila seseorang diajak berbicara tentang sesuatu pembicaraan, kemudian ia pergi, maka omongan itu jadi amanah. Hati-hati. Maka ada satu hadis yang ini juga perlu dipegang. Apa bu? Al-baghuna al-bara'a al-anata. Apa bu? Al-baghuna al-bara'a al-anat. Itu orang yang menunggu tergelincirnya orang baik. Misalkan ada orang track recordnya baik, yang Anda lihat dari dia itu senantiasa kebaikan. Kalau Anda itu orang jahat, Anda tidak akan menunggu dia tetap baik, tapi Anda tunggu apa? Kapan yo kepreseti? Kapan yo aib kebongkar? Itu cirinya apa? Anda itu orang berhati busuk. Wes ono wong api kok dienteni eleke. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang masih punya sifat seperti itu? Hah? Ngaku? Oh bukan, saya kira ampun Gusti, saya kira Anda orangnya. Nah, sudah ya. Baik. Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits thumma iltafata fahiya amanatun. Rasulullah mengatakan apabila ada seseorang mengajakmu berbicara, setelah dia pergi, maka omongan itu adalah astagfirullahaladzim. Apabila ada seseorang mengajak Anda berbicara, setelah orangnya pergi, maka omongannya menjadi amanah. Amanah itu harus dijaga atau dilepaskan? Dijaga. Faham sampai sini? Ilmu loh ini bu, ilmu loh ini. Maka mulai hari ini panjenengan mulai harus mengerti, omongan orang itu adalah amanah. Omongan orang adalah amanah. Ibu-ibu faham nggih? Adik-adik faham? Mbak-mbak? Mbah Buyut? Faham nggih? Nah, omongan orang adalah amanah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan. Menjaga rahasia, hukumnya secara syariat adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib. Baik secara sosial pun itu dihukumi dengan hukum yang wajib. Jadi antara syariat dan keumuman yang ada di masyarakat, menjaga rahasia itu perkara yang lazim orang ngerti, itu adalah wajib. Jangan sampai rahasia itu disebar. Seseorang menjadi terancam di dalam kehidupannya ketika orang-orang mengetahui rahasia di dalam rumahnya. Betul apa Anda? Begini, saya kasih just for example. Anda kalau saya ngomong bahasa Inggris tidak usah kaget kan, ya biasanya seperti ini memang. Iya, ini contoh saja ya. Anda bilang, Mbak, bojoku lho Mbak, gini. Sekarang rahasia tentang suami Anda, Mas, kalau apalan tidak usah sambil riwa-riwi, sambil duduk saja. Itu apalan bahasa Mandarin itu. Lihat, maju sana, mundur sana, sambil duduk enak Mas. Anda apa riwa-riwi. Saya doakan sukses dan cepat hafal itu bahasa Mandarin itu ya. Tapi secara postur sudah mirip-mirip Mas. Sudah ada tampang lah. Insya Allah Anda sukses Mas. Amin ya Rabbal Alamin. Begini, Anda sekarang telah menceritakan rahasia suami Anda kepada seseorang. Ingat bu, hati-hati bu. Kalau orang itu punya niat jahat,
sekarang dia sudah punya kartu untuk nyerang rumah tangga Anda, karena Anda sendiri yang membongkar di mana letak kelemahannya. Maka kalau pas orangnya tidak suka sama Anda, dia tahu, oh bisa dipukul lewat jalan ini, bisa saya masuk lewat jalur ini, bisa saya hancurkan rumah tangganya lewat cerita ini. Hati-hati. Maka jangan menghancurkan rumah tangga sendiri dengan banyak menceritakan tentang pasangan kita kepada orang lain. Karena apa? Seburuk-buruknya pasangan itu tetap aib kita juga. Tetap apa? Aib kita juga. Karena apa? Allah itu tidak akan menjodohkan seseorang kecuali sefrekuensi. Kecuali apa? Sefrekuensi. Jadi kalau diceritakan jeleknya, yaitu seperti Anda sedang menceritakan kejelekan diri sendiri. Nah, caranya berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya, misalkan apa? Rahasia tentang caranya berinteraksi dengan istri dan anak, rahasia tentang apa yang dimilikinya, serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Itu sama saja dengan mengungkap skandal di hadapan banyak orang. Saya ceritakan, mungkin Anda pernah dengar dari saya, tapi bukan di majelis taklim yang satu ini, di majelis taklim yang lain. Begini, saya pernah cerita, Bu. Jadi kita itu perlu membangun reputasi positif. Perlu membangun apa, Ibu-ibu? Reputasi positif. Reputasi positif itu menjadikan orang lain memiliki pandangan yang positif tentang Anda. Jadi Anda bangun reputasi, itu dilihat oleh orang lain, maka yang terbangun dari orang lain apa? Prasangka yang baik tentang rumah tangga Anda. Nah, sementara prasangka itu bentuk doa. Allah senantiasa sama dengan prasangka seorang hamba. Kalau yang Anda munculkan reputasi yang positif, orang lain melihat rumah tangga Anda positif, akhirnya terbentuk prasangka yang positif dari orang lain tentang rumah tangga Anda, maka satu orang positif, dua orang positif, tiga orang, empat orang, lima orang, satu majelis taklim melihat rumah tangga Anda baik, itu menjadi prasangka yang akan Allah terima, dan itu yang Allah munculkan dalam rumah tangga Anda. Kalau positif. Kalau yang Anda bangun negatif, maka yang muncul dari orang lain apa? Walah, tiba nih. Walah. 1, 2, 3, 4, 5 orang sak pare krungu kabeh, maka tidak menutup kemungkinan prasangka itulah yang akan terjadi dalam rumah tangga Anda. Maka jangan pernah cerita tentang pasangan kecuali yang baik. Yang baik saja, Bu, ojo kakean cerita. Nanti kalau banyak diceritakan, loh kok apik yo? Loh kok apik yo? Loh kok apik yo? Aku pengen. Akhirnya apa? Mulai suami Anda dijabri. Suami Anda dijabri. Assalamualaikum, saya temannya istri Anda di majelis taklim Cinta Surga. Kemarin itu diceritakan, Masya Allah ya, Anda itu orangnya luar biasa. Katanya Anda itu kalau malam itu Masya Allah, itu bangun sudah mulai 1:30 sudah bangun. Saya pengen punya imam yang seperti itu. Coba ayo, mau Anda begitu? Mau berbagi suami? Nah, maka kalau Anda merasa belum siap berbagi suami, ya jangan main api. Jangan main api. Kecuali kalau sudah siap, ya tidak apa-apa. Jangan api, bomnya sekalian. Ya. Nah, maka itu sama saja sedang mengungkap skandal di hadapan banyak orang. Padahal Islam telah memerintahkan untuk menutupi rahasia seorang muslim. Apa dalilnya? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dia dunia sampai akhirat. Dan Anda tahu enggak, ditutupi aib pada akhirat itu artinya apa? Dosa Anda sama Allah diampuni dan Anda tidak masuk neraka. Penting apa enggak ini? Penting. Bagaimana caranya? Begini hadisnya. Jadi orang itu, Bu, di dalam Islam dihisab, dihisab oleh Allah dengan 3 cara hisab. Orang itu dihisab nanti di hari kiamat. Jenisnya ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Baik, luar biasa ini. Tanpa hisab, tanpa azab. Bangkit dari alam kubur, keluar, dipayungi malaikat,
langsung dimasukkan antrian di depan pintu surga. Insya Allah panjenengan termasuk semuanya. Amin. Itu nomor satu. Apa dalilnya? Ada hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad bersabda, ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Betul tidak itu? Berarti model yang pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab, tidak ngicipi neraka, tidak sempat khawatir dengan beratnya hisab, langsung antri depan pintu surga. Semoga kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu. Nomor dua, dihisab tanpa azab. Cuma dihisab tok tanpa azab. Artinya dihisab di sini taqrir, yuqarriruhullah. Allah Ta'ala memintanya sekedar ngaku. Hadisnya Bukhari Muslim. Ada seorang laki-laki atau perempuan oleh Allah dipanggil untuk hisab. Ketika orang itu telah mendekat, oleh Allah ditutup pakai satir penutup, sehingga tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dengan orang tersebut. Lalu oleh Allah disuruh ngaku. Pernah tidak melakukan ini? Aduh iya ya Allah. Ya wis kata Allah. Dulu di dunia tak tutup, di akhirat tak ampuni. Terus ditanya lagi, pernah tidak kamu datang ke tempat ini? Ayo. Ya Allah, iya ya Allah, pernah saya ke tempat itu ya Allah. Kamu ngapain? Melakukan ini? Iya ya Allah. Allah bilang, tenang. Di dunia tidak ada yang tahu, di akhirat tak ampuni. Sampai semua dosa-dosanya oleh Allah dia dibikin ngaku. Setelah selesai semua pengakuannya, oleh Allah langsung dikirim ke surga. Nah, orang nomor dua ini, Bu, apa amalannya? Nutup aib. Apa amalannya? Nutup aib. Ini tambahan ilmu buat kita. Artinya, kalau kepingin dapat porsi seperti minimal orang yang kedua tadi, dihisab cuma disuruh ngaku, setelah itu diampuni dan langsung masuk surga, jagalah aib orang lain. Apalagi aibnya miswa. Apalagi aibnya siapa? Miswa. You know miswa? Miswa, suami, husband. Your husband. Keep your husband's secret. Keren, betul ya, betul. Lah mana Bu Sefi? Bu Sefi? Betul ya? Masya Allah. Berapa nilainya berapa? Spellingnya? Luar biasa. Anda saya doakan cepat masuk surga. Amin ya Allah. Loh, apa mau tak doakan lambat masuk surga? Loh, serba susah, didoain cepet ngamuk. Lambat mau? Loh, tuh Anda maunya apa? Neraka aja. Untuk memeteni ya. Ya bukan berarti cepat meninggal. Kalau Allah takdirkan setelah nanti panjang umur Allah takdirkan meninggal, setelah itu masuk surganya cepat gitu loh. Jangan salah paham. Aduh, orang itu gampang suudzon karena hatinya kotor. Orang itu gampang suudzon karena hatinya apa? Kotor. Jadi yang sempat suudzon tadi, cepat beli deterjen pencuci hati. Apa deterjennya? Namanya Al-Qur'an. Sering-sering baca Al-Qur'an. Sudah, kita lanjutkan. Jika yang ketiga, nomor satu, tanpa hisab, tanpa azab. Nomor dua, dihisab tapi hisabnya apa? Hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu dihisab dengan cara cuma, pernah enggak? Iya. Ngaku enggak? Ngaku. Ada uzur enggak? Enggak ada. Kenapa kamu begitu? Ya Allah, khilaf. Selesai, surga. Yang ketiga, na'udzubillah min hadza. Semoga Allah melindungi kita dari yang semacam ini. Dihisab dan hisabnya berat. Dalam hadis Bukhari Muslim juga, man nuqisha al-hisaba udzib. Man nuqisha al-hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya oleh Allah diteliti betul, cilik-cilik loh diteliti. Apa artinya? Udzib. Maka dia pasti masuk neraka. Itu nomor tiga. Hisabnya berat, endingnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka untuk kepingin minimal jadi yang kedua, itu amalannya apa? Menjaga rahasia. Yang di TikTok bisa jaga rahasia? Yang di TikTok bisa jaga rahasia? Anda jaga bisa, tapi nonton aibnya orang seneng. Yang dibuka akun gosip semua. Lambin dower lah, mak nyonyor lah. Ada mak nyonyor kan? Apa?
Nggak usah pura-pura nggak tahu lah, masjid loh ini. Bohong di sini dosanya lebih besar loh. Ada macam-macam akun gosip, jangan dibuka ya. Dan saya nasihatkan sekali lagi, saya sering ngomong ini, untuk teman-teman yang masih kerja di dunia pergosipan artis, cepat mundur, biar berkah hidup Anda. Karena tidak ada kebaikan yang bongkar aibnya orang dijadikan bahan konten untuk kemudian mendapatkan uang. Tidak berkah. Sebelum nanti hukumannya dari Allah datang ke dalam hidup Anda, rumah tangga Anda, istri dan anak Anda, mendingan mundur mulai sekarang. Kenapa? Karena rezeki Allah itu luas. Tidak mungkin Allah letakkan rezeki Anda pada barang yang haram. Segera keluar. Maka Rasulullah bersabda, man tattaba'a aurata akhi tattaba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang senang mengorek aibnya orang, Allah akan membongkar aibnya dia. Wa man tattaba'a Allah auratahu yafdahu walau kana fi jawfi baitih. Dan orang yang aibnya oleh Allah telah dibongkar, maka dia akan Allah permalukan sampai di rumahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Jika menjaga rahasia yang bersifat umum saja itu wajib, apalagi rahasia-rahasia yang terperinci seperti apa? Urusan tempat tidur antara suami dan istri, tentu itu rahasia yang lebih wajib untuk dijaga. Sebagian orang-orang bodoh di zaman sekarang ini senang sekali berbicara dan bercakap seputar perkara seks. Na'udzubillah. Karena kosongnya jiwa dan lemahnya iman mereka kepada Allah. Jadi sampai, mohon maaf ya, sampai kalau Anda buka YouTube sekarang, itu ya terlepas itu ilmu atau bukan, tapi tempatkan juga penting, dipilih di mana. Misalkan ilmu tentang seksologi, kemudian dibuka satu kitab namanya Fathul Izar. Kemudian yang menceramahkan itu seorang perempuan dengan judul-judul yang provokatif, supaya menarik jutaan viewers, yang kemudian kalimat-kalimat itu menjadikan konotasi negatif terhadap orang yang menyampaikan. Itu ilmu yang tidak dibuka di depan umum, itu ilmu di kelas, itu ilmu di ruang privat, itu ilmu antara perempuan dengan perempuan. Bukan gunanya cerita laki yang dengerin perempuan, atau sebaliknya. Akhirnya dijadikan bahan apa? Dijadikan bahan permainan, candaan. Akhirnya yang tidak waktunya melihat pun akhirnya melihat, yang hatinya kotor, hatinya bersih, yang ngerti, yang tidak ngerti, yang pinter, yang bodoh, semuanya bakal melihat itu. Maka kita perlu apa, Bu? Hati-hati, Bu, ya. Nah, ini juga sudah biasa dilakukan di zaman sekarang ini, di mana seorang ibu bertanya kepada anak perempuannya, hati-hati tentang begini, ada anak perempuannya kemarin nikah. Terus besok paginya kan di rumah ibunya sama uminya ditanya, ya apa mambengi? Pasti bam. Ya apa ini? Coba, ayo jujur. Pernah enggak tanya begitu kepada anak perempuan panjenengan yang sudah nikah? Nah, karena di tempat kita di masyarakat Jawa itu saru, gak ilok, ndak pantes. Tapi coba orang-orang yang sudah mungkin jauh dari adat ketimuran, itu malah medeni mana orang sing ibuke melok mlebu nguruki ya. Ngene lho carane. Astagfirullah.